Selamat pagi saudara-saudara yang berbahagia karena dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sambut dengan ucapan syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, Sabtu 15 Juli 2023, untuk sama-sama menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Mewarisi Kerajaan Sorga atau Tidak. Bacaan Alkitab diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 5 sampai 15. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Suatu hari ada seseorang yang mengunjungi temannya yang terserang penyakit Lou Gehrig. Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang syaraf otak dan jaringan syaraf tulang belakang, dan itu mengakibatkan kelumpuhan. Saat mengunjungi sang teman yang menderita Lou Gehrig, ia bertanya, pelajaran apa yang dapat dipetik dari keadaan sulit ini? Kehilangan kendali atas banyak hal, jawabnya spontan. Teman yang sakit ini memang adalah tipe orang yang mandiri. Tetapi saat itu dia sudah tidak dapat lagi melakukan semuanya sendiri. Ia harus bergantung kepada orang lain. Mulai dari mandi, berpakaian, menggosok gigi, dan sebagainya. Ia tidak bisa menggerakkan tubuh, tangan, maupun kakinya. Yang dapat ia kendalikan hanyalah apa yang ia pikirkan dan apa yang ia ucapkan. Hanya itu saja. Kalau pusat pengendali tubuh seseorang sudah rusak, ia tidak dapat hidup sebagai orang yang merdeka. Begitu pula jika pusat kendali kerohanian seseorang sudah rusak, maka kehidupan rohaninya pun akan mati oleh dosa yang berujung pada maut. Jadi jika seseorang ingin hidup kekal, maka ia harus hidup dengan mengembangkan keinginan rohaninya. Apa maksudnya hidup menurut keinginan daging? Hidup menurut keinginan daging adalah seseorang yang menyenangi dan memuaskan keinginan manusia lamanya, yaitu keinginan yang meliputi percabulan atau pornografi, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang, pesta pora atau hedonisme, gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas, cinta akan uang, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Hidup yang hanya memenuhi keinginan diri sendiri berarti membiarkan diri dikendalikan oleh keinginan daging. Firman Tuhan berkata bahwa hidup yang demikian akan membawa kepada kematian. Saudara-saudara, hidup menurut keinginan roh berarti tunduk pada pimpinan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada perkara-perkara yang di atas yang berdampak pada kehidupan kita di kekekalan. Firman Tuhan menegaskan bahwa jika kita berani menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga harus berani memutuskan untuk hidup menurut keinginan roh, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, memiliki kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk dapat hidup dalam keinginan roh, kita harus selalu siaga untuk menghadapi peperangan rohani, sebab iblis selalu memanahkan panah api jahatnya ke pikiran kita dalam setiap kesempatan.
Tetapi kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah yang disebutkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-18, maka semua panah api jahat yang dilesatkan si jahat dapat kita padamkan dengan perisai iman kita di dalam Yesus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam peperangan rohani itu. Saudara-saudara, jangan sampai lupa bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah yang mendapat warisan dalam kerajaannya yang kekal. Sedangkan mereka yang tetap hidup di dalam keinginan daging akan mengalami kematian rohani dan kehilangan warisan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mewarisi kerajaan sorga atau sama sekali tidak menikmatinya adalah keputusan yang harus kita buat dan jalani selama hidup di bumi ini. Karena itu mari jadilah orang-orang Kristen yang bijak dengan cara hidup menurut keinginan Roh. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi korban penipuan dari si jahat yang membuat seseorang puas karena sudah setia beribadah setiap minggu, sudah berkorban pikiran, tenaga, uang, dan sebagainya, sudah mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam gereja atau di persekutuan-persekutuan yang lain. Tetapi kehidupannya tidak menurut Roh. Dia masih hidup di bawah kendali hawa nafsu dagingnya. Ini bahaya, saudara. Yang Tuhan lihat, apakah seseorang dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan adalah anak-anak Allah. Dan hanya anak-anak Allah yang mendapat warisan dalam kerajaannya yang kekal. Karena itu mari pagi hari ini kita periksa diri kita. Kita hidup menurut siapa ini? Menurut keinginan daging? Bisa orang-orang Kristen yang aktif sekali di gereja, tetapi hidupnya menurut keinginan daging. Ataukah kita adalah orang-orang yang setia beribadah, kita setia berkorban dan melakukan banyak hal di dalam kehidupan berjemaat dan disertai dengan suatu kehidupan yang memusatkan pikiran pada perkara-perkara yang di atas. Artinya hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Itulah orang yang akan mewarisi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, Engkau sudah berbicara kepada kami. Dan kami mohon kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi orang-orang yang hidup menurut keinginan Roh. Bukan dengan mengikuti kehendak daging kami sendiri. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan dan mematikan segala keinginan daging, lalu kami berjalan bersama Tuhan di dalam keinginan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami yakin Kau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami berjalan selalu mengikuti kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembangkan pola hidup yang tunduk pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengalami damai sejahtera sampai di rumah Bapa yang kekal. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Nikmatilah jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.